SMA dia tulis juga. UTS Inserts tahun 2004-2007. Berarti berapa tahun? 3 kan? Nah, sekarang kita lihat data resmi dari Sekretariat Negara. Ini Sekretariat Negara loh ini, ya. Di sini sama enggak pendidikannya? 2004, 2002, 2004 Orchard Park Secondary School Singapura. sama. Terus dia langsung loncat. Management Development Institute of Singapore. Di sini UTS Insert. Di sini UTS Insert. Ini pada resmi Sekretariat Negara. Orchard Park dari SMA langsung loncat ke S1. Baru 2007-2010 UTS Insert. Ini sama dengan ini. Bahkan di sini terus S2. Oh, ini kebalik. Sebentar. Ini kebalik dengan itu. Ya nggak mungkin kebalik lah, Mas. Ini resmi. Itu resmi itu nulis sendiri. Nulis sendiri. Ini negara yang nulis. Oke. Resmi mana negara sama sendiri. Terus ini juga, ini situs Antara yang nulis. Lembaga Kantor Berita Antara. Malah ada S1 manajemen di Management Development Institute. UTS Insert-nya S2. Magister. Di 2007-2010. Ini kacau, Mas. Pendidikannya mana nih? Kacau mania. Gitu. Ini kacau. Ini adalah dokumen, bukan hanya dokumen hasil saya googling. Tapi dokumen ini saya dapatkan langsung juga dari Australia. Oke. Mas Fred ke Australia, saya pernah ingat waktu itu. Ya, dan ada yang menarik. Sepulang saya dari Australia, saya ditetapkan jadi tersangka. Pas, ya? Dalam kasus ijazah bapaknya. Oke. Ya, tapi saya ke Australia itu ada yang penting, Mas Denny. Dengan segala hormat, Mas Denny pun bilang, saya tidak hanya ke UTS Inserts. Saya ketemu dengan dosen, salah seorang dosen UTS Inserts-nya. Saya lihat juga tahun 2007 itu Insert seperti apa. Saya ketemu dengan profesor Indonesia yang mengajar di berbagai kampus di Australia. 2007 Mas Roy tahu seperti apa dari? Ya dari UTS Insert. Dari Sempat datang juga 2007? Sempat, bukan. Maksudnya saya datang kemarin, saya tanyakan sekolah itu tahun 2007 itu sudah buka apa? Oh, Ya kan? Kan katanya dia mengikuti apakah itu diploma, apakah itu foundation. Ternyata kan di sana baru kursus bahasa Inggris. Berdasarkan keterangan? Iya, ada semua rekamannya. Dia posisinya apa waktu itu? Dia posisinya adalah seorang petugas admin di UTS Insert. Sydney. Ya, di Sydney. Kemudian ada juga dosen di sana. Sambil kita putarkan ya. Oke. Saya akan tampilkan yang pertama, mohon tampilkan. Nah, ini. Jadi, pelan-pelan ya. Sekarang kan yang dipermasalahkan adalah surat keterangan yang ini terbit tahun 2019, Mas Aiman. Surat ini sudah menjadi dokumen publik karena sudah beredar di mana-mana. Yang menarik Mas Aiman dan semua peserta Indonesia. Ini apa ini? Surat keterangan? Ini surat keterangan yang dijadikan dasar bahwa Gibran itu seolah-olah sudah mengikuti pendidikan SMA atau sederajat. Oh, ini surat keterangan penyetaraan. Keterangan SMA. penyetaraan yang tertulis di sini telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Dari sini saja saya sudah ketawa. Di Australia tidak dikenal istilah grade. Yang dikenal di Australia itu years. Years 11, years 12 gitu loh. Years 10. Ini kan yang bikin Kementerian Makanya Pendidikan dan Kebudayaan, masa dia salah? Makanya itu dari sini aja udah lucu. Maksudnya kecurigaannya apa? Ya ini berarti apa kok ada grade? Satu ya. Pelan-pelan Mas Aiman. Oke. Terus ini ditulis UTS Insert yang tahun 2006. Nanti kita lihat riwayat pendidikannya Gibran. Yang bersangkutan telah memperoleh pendidikan setara dengan SMK, akuntansi dan keuangan di Indonesia. Oke. Terus yang paling menarik Mas Aiman, surat ini baru dibuat tahun 2019. Ya. Siapa presiden di tahun 2019? Ada namanya di sini. Oke. Ya udah jelaskan. Yang namanya Sesdeljan, ada nama presiden di sini. Oke lah kalau itu kita fair. Saya sudah ketemu dengan Pak Sutanto. Penggantinya. Bukan, sekarang Pak Sutanto waktu saya datang, waktu itu bersama Resmond. Dan bersama dengan banyak orang. Bertemu Sekretaris Direktorat Jenderal Sesdijen. Yang baru, namanya Pak Eko. Eko Susanto. Pak Eko mengatakan, saya punya rekamannya di ruang itu, bahwa surat ini adalah keajaiban dunia ke-9. Satu-satunya di dunia surat ini terbit. Menurut Sekretaris Dirjen yang sekarang? Iya. Yang sekarang ya? Iya. Karena surat ini nggak pernah ada. Aneh, nggak pernah ada. Maksudnya nggak pernah ada? Karena syarat-syaratnya nggak ada. Apa itu misalnya syarat? Tuh syaratnya. Oke. Surat ini nggak bisa keluar begitu saja, Mas. Dan semua di Indonesia. Harus ada foto, harus ada paspor, harus ada surat keterangan KBRI. Dan yang paling fatal ini.
Tidak ada yang namanya rapor 3 tahun terakhirnya Gibran. Oh, Nggak ada. Direktorat dulu masih Direktorat Jenderal ya? Iya. Sekarang udah Kemendikbud. Iya. Jadi Beliau mengatakan Pak Eko Susanto Iya. ada di rekaman saya mengatakan 3 tahunnya tuh nggak ada. Ini rekamannya video atau audio? Audio karena nggak boleh ngerekam video di sana. Boleh nggak audio diputarkan? Tapi nggak sekarang, masih ada. Oke. Iya. Saya simpen nanti untuk sidangnya Bu Mercy. Oke. Iya. Jadi Sesditjen yang terbaru. Iya, Ini mengatakan mengatakan itu. bahwa di dokumen Kemendikdasmen Tidak ada terdapat syarat-syarat persyaratan ini. atas nama Mas Gibran. Tidak ada, rapor 3 tahun terakhir nggak ada. Dia hanya punya kelas 11 dan dia hanya punya kelas 10 dan Oke. kelas 11. Oke. Jadi kelas 12-nya nggak ada. Ya, Terus syarat-syarat ini nggak ada. Yang paling penting lagi, Mas, nanti kita konfirmasi. yang paling penting lagi, surat ijazah yang tadi tanyakan Prof Denny itu. Ini kan Prof Denny kan menunjukkan S1 ini, S1-nya UGM sih. S2-nya di luar negeri, S3-nya di luar negeri. Kan ada ijazah aslinya. Lah ijazah ininya nggak ada. UTS Insert pada tahun 2005, 2006, 2007 itu kan mengeluarkan sertifikat kayak gini. Dan ini saya ketemu tidak hanya satu, Mas. Saya ketemu 5 orang nurse yang ada di Sydney. Kami rapat dan ada rekaman videonya itu. Mereka punya surat seperti ini. Dan Gibran tidak punya surat ini. Nah, ini semacam Sertifikat. English preparation. Ini kan Betul, English preparation. achievement of grade of C Iya, or above dengan nilai C. satisfies English English language. language and 3 requirements Ya. for the University of Technology Sydney. Oke, ini kan English prep kan? Betul. English preparation kan? Adanya di UTS Insert tahun itu ya ini. Oh. Nggak ada pendidikan diploma, nggak ada foundation. Mas Gibran tahun berapa waktu itu? 2005, 2007. Jadi bukan berupa pendidikan, Bukan, satu Gelar. lagi. Enggak. hanya Adanya persiapan kursus bahasa Inggris. kursus bahasa Inggris. Iya, persiapan dan ini bahasa. adalah 9 bulan. Yang paling menarik, Mas, saya sebutkan namanya. Saya ketemu orang Indonesia. Bentar, Oke. Mas, belum itu. Tapi kan itu katanya. Bukan. Mas Roy cek nggak ke UTS-nya? Saya Jangan sudah katanya cek ke tugas UTS admin. Insert. Di sana pada tahun 2004, 2005, 2000 Ya. sampai 2007 Ke UTS Insert-nya? Ke UTS Insert. Ada videonya saya ke UTS Insert. Tidak ada pendidikan Belum gelar. ada pendidikan diploma, belum ada pendidikan foundation. Tahun 2004-2005 Betul. Di mana Mas Gibran Adanya lulus? baru kursus bahasa Inggris. Oke. Kalau itu dikatakan dari kursus bahasa Inggris bisa terbit ini, gimana bisa bahasa Inggris menyetarakan dengan pendidikan akuntansi dan keuangan, accounting and financial, ya? Bahasa Inggrisnya aja gitu ya, nggak ada. Dan yang paling menarik apa? Saya ketemu dengan orang yang tahun 2017 mengantarkan Gibran di Australia, itu orang Indonesia, namanya Pak Iksan Katoande. Dia berani bersumpah. Gibran menyatakan pada dia, Gibran itu di Australia itu hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan, tidak lebih. Iya, kata Gibran. Dia sebagai apa? Dia sebagai orang Indonesia yang sudah tinggal lebih dari 30 tahun di Australia. Pak Iksan, oke. Pak Iksan itu yang disewa atau di-hire oleh KJRI, ya, oleh Kedutaan Indonesia Di untuk Sydney. mengantarkan Gibran ketika ayahnya waktu itu meresmikan apa, Gibran nebeng ikut vakansi. Gibran sama istrinya sama Mobil anaknya. dibawa oleh Pak Iksan itu. Ya, Pak Iksan yang Sambil nyopir mobil. ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol. Dan kesan dari Pak Iksan, saya tanya, Pak, kalau Anda ngantar ini kesannya anak itu pernah ke Australia enggak? Minta diantarnya ke gedung opera. Minta diantarnya ke pantai Bondi Beach. Bondi Minta Beach, diantarnya ke tempat-tempat yang orang tuh belum pernah ke Australia. Ya, Kan ya. aneh, Pak Iksan sendiri aneh. Orang ini kalau pernah di Australia pendidikan, Udah bosan gitu menurut Anda? harusnya udah bosen. Nah, saya mohon tampilkan. Jadi ini sertifikat ini tidak pernah ada. Kalau ada, makanya saya tadi bilang, kalau ada saya mau ke pasar Pramuka, saya cetakkan sertifikat kayak gitu, saya minta ke Pak Denny. Saya ganti nama. Ini pun nggak ada. Ini kan English prep. Iya, preparation. ini pun nggak ada. Ini kan biasanya kalau English Teman-temannya, preparation cuma 6 bulan. betul, teman-temannya. Masuk akal dong itu 6 bulan itu. Ya nggak mungkin kalau dia hanya 6 bulan terus dapat pendidikannya setara Ya, dengan itu pasti SMK. nggak. Tapi ini pun nggak ada. Nggak ada. Teman-temannya bilang tidak pernah melihat orang namanya Gibran Raka Buming Raka. Tahun 2005. Tahun 2005, 2006, 2007 saya ketemu 3 angkatan di sana. Tidak ada. Mas, saya saja datang ke Australia, ya Pak Denny. Saya datang hari pertama, tangtung. Orang Indonesia kalau datang ke luar negeri itu pasti langsung
kita akan langsung berkomunikasi. Apalagi kalau itu lebih dari 6 bulan, apalagi kalau 3 tahun. Jadi dari sini saja itu sudah aneh. Makanya nggak mungkin ada. Kita lihat slide kedua. Oke. Itu lebih menarik lagi. Yang ada riwayat hidupnya Gibran. Dari riwayat hidupnya saja sudah nggak match. Yang ada sekretariat negara, yang ada warnanya merah. Slide kedua, oke. Nah ini, Mas, dia sendiri menulis SMA, dia tulis SMP, SMPTN 1 di Surakarta, oke. SMA dia tulis di Australia. SMP dia tulis SMP 1 Surakarta sama Mangkukusumo. Terus dia SMP dia tulis SMA-nya Orchard Park Secondary School 2004-2007. SMA dia tulis juga UTS Insers tahun 2004-2007. Berarti berapa tahun? 3. 3 kan? Nah, sekarang kita lihat data resmi dari Sekretariat Negara. Ini Sekretariat Negara loh ini, ya. Di sini sama enggak pendidikannya? 2004, 2002, 2004 Orchard Park Secondary School Singapura. Sama. Terus dia langsung loncat. Management Development Institute of Singapore. Di sini UTS Insert. Di sini UTS Insert. Ini pada resmi Sekretariat Negara. Orchard Park dari SMA langsung loncat ke S1. Baru 2007-2010 UTS Insert. Ini sama dengan ini. Bahkan di sini terus S2. Oh, ini kebalik. Sebentar. Ini kebalik dengan itu. Ya nggak mungkin kebalik lah, Mas. Ini resmi. Itu resmi, itu nulis sendiri. Nulis sendiri. Ini negara yang nulis. Oke. Resmi mana negara sama sendiri. Terus ini juga, ini situs Antara yang nulis. Lembaga Kantor Berita Antara. Malah ada S1 manajemen di Management Development Institute. UTS Insert-nya S2. Magister. Di 2007-2010. Ini kacau, Mas. Pendidikannya mana nih? Kacau mania. Gitu. Ini kacau. Dari sini saja kita sudah sulit untuk percaya. Orang ini yang benar pendidikannya yang mana? Dan sekali lagi, saya tidak hanya mengumpulkan ini melalui itu. Saya datang ke Australia. Dan resiko yang saya terima setelah saya pulang dari Australia itu apa? Saya langsung dicekal. Kemudian saya nggak ke sana lagi. Saya langsung tetapkan tersangka dalam kasus ijazah bapaknya. Ya, tapi itu tidak mengurangi niat saya, Mas. Karena kita akan tetap terus kejar. Dan yang jelas yang paling menarik apa? Saya pikir ngomong saya akan lawan. Iya, yang paling menarik apa? Semua ini dilakukan 2019 baru dia rapikan ini. Tolong kembali ke slide yang tadi. Masih ada ayat sebelumnya. Yang sebelumnya. Itu kan terjadi, nah ini kan terjadi pada saat tahun 2019. Yang ini kita tahu siapa presidennya. Dan yang paling menarik lagi teman-teman semua, ini pun surat ini kalau saja, Mas Denny Indrayana, kalau surat ini digunakan untuk wali kota waktu itu kan, 2019, yang nanda tangan sudah sekretaris Dirjen, yang nanda tangan sudah Dirjen Pak Sutanto, dan Pak Sutanto ini pun kita kejar kemarin, ya. Kemudian digunakan untuk wapres, calon wapres, harusnya suratnya baru, Mas. Kok bisa surat ini dilegalisir? Jadi surat yang aneh ini dilegalisir oleh kepala tata usaha. Yang legalisir itu cuma kepala tata usaha loh, Mas. Ini aneh banget untuk wapres kepala tata usaha saja. Berarti besok kalau mau daftar presiden kepala TU saya aja deh yang legalisir. Ini aneh banget ini. Jadi sekali lagi dari slide ini aja dan syarat-syarat ini yang sekarang dikejar oleh Bu Mercy, ya, ini nggak ada semuanya. Saya pernah datang ke Kementerian Dikdasmen. Waktu itu masih sama si Respon itu, ya, dokter palsu itu, ya. Nah, ini pun nggak ada. Udah kita kejar nih Pak Eko Susanto, penggantinya Pak Tanto, itu nggak ada. Jadi kalau saya sangat yakin, Mas, selamat tidak akan ada pemenangnya. Nanti. Itu, Mas. Jadi Anda mau mengatakan siapapun yang menyumbang, uangnya tetap akan di dompetnya? Uangnya aman dan yang namanya anak ini tidak punya ijazah SMA dan dia berarti harus dimaksulkan. Harus mundur, nggak punya syarat kok, cacat kok, Mas. Cacat itu jelas. Silakan ditanggapi yang bisa nanggapi. Oke, kalau itu kita tanggapin belakangan ya. Mau sekarang tanggapi apa nanti? Saya sih belakangan aja sebenarnya.
Belakangan aja. Belakangan aja Nanti, saya. Karena setelah saya, jeda baru ini kita serangannya tanggapi, pasti masif ini termasuk Prof. Firman. ke Bang Roy. Oh, mau nanya? Enggak, serangannya pasti masif ini nanti. Terakhir aja kalau saya. Nanti kalau sekarang kan ya Bang Ade, Bang Ade aja. nanti aja ya udah kalau gitu. Kadang bikin penat apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda untuk mendengarkan langsung dari mereka. Ada Bung Andi Hasban. Oke. Ayo.